Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algis Dewirawati, NIM M121200023, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada wujud atau kada, ya artinya adalah zat yang pasti ada. Yang kedua yaitu qidam atau awal, maksudnya adalah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Yang ketiga ada baqa atau kekal, Allah yang maha kekal, tidak ada ampunan dan binasa atau mati. Yang keempat mukhalafatul liwadisi. Yang keempat itu mukhalafatul liwadisi, yaitu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maksudnya itu sang pencipta, maka sudah pasti Allah jauh berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, tidak tergantung dengan siapapun. Yang kelima yaitu wahdaniyah, yaitu tunggal, yang artinya Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh qudarat atau berkuasa, maksudnya itu Allah maha kuasa dalam segala sesuatu. Yang kedelapan idarat atau berkehendak, maksudnya itu Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-9 ilmun atau mengetahui, yaitu Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-10 adalah hayat atau hidup, maksudnya itu Allah maha hidup, tidak akan pernah binasa ataupun musnah. Allah kekal selamanya. Yang ke-11 adalah sama atau mendengar, Allah itu maha mendengar apa yang diucapkan hambanya. Yang ke-12 yaitu basar atau melihat, Allah maha melihat, Allah bisa melihat apapun ataupun dan dimanapun. Qalam atau berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi dan Rasulnya untuk menjalankan firman-Nya. Yang ke-14 qidam atau berkuasa, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15 muridan atau berkehendak, apabila Allah telah menghadirkan sesuatu, maka tidak akan ada yang dapat menolak kehendaknya. Yang ke-16 aliman atau mengetahui, tidak akan ada yang bisa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu. Yang ke-17 hayan. Yang ke-11 hayan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan dapat menguasai hamba-hambanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Ke-18 sami'an atau mendengar, Allah dan tidak akan terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Lalu basiran atau melihat, Allah selalu melihat dan menguasai hamba-hambanya. 20 muttaqaliman atau beriman atau berkata-kata, Allah berfirman lewat kitab-kitab suci Al-Quran yang dikurunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul.
Berikutnya adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adam atau tiada. Maksudnya itu adalah Allah tidak mungkin tiada, karena dengan adanya seluruh alam semesta dan membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang kedua adalah hudus, permulaan atau ada yang mendahului. Tidak mungkin ada satupun makhluk di dunia ini yang melampaui Allah Subhanahu wa taala, karena Allah merupakan zat semesta yang pertama di alam semesta ini. Yang ketiga, fana. Baiklah, selanjutnya itu sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada adam atau tiada. Maksudnya itu adalah Allah tidak mungkin tiada, karena adanya seluruh alam semesta telah membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang kedua, hudud, yaitu permulaan atau ada yang mendahului. Tidak mungkin ada satupun makhluk yang mendahului Allah, karena Allah merupakan zat pertama di alam semesta ini. Yang ketiga itu fana atau binasa. Segala sesuatu di bumi ini akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mumatsalatu liwaldisi atau menyerupai makhluk ciptaannya. Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Ihtijayatu lighorini atau memerlukan yang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan dari makhluk ciptaannya sendiri. Ta'adun atau berjumlah lebih dari satu. Maksudnya itu di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada atas segala sesuatu. Yang kedelapan ada qorahah atau terpaksa. Maksudnya itu segala sesuatu terjadi atau segala sesuatu baik yang tampak ataupun tidak tampak. Yang kesembilan itu adalah jahlun atau tidak mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang Allah jahlun, tidak mengetahui. Allah mengetahui atas segala sesuatu baik atau buruknya suatu hambanya yang tampak atau tidak tampak. Yang ke-10, maut atau mati. Maksudnya ini Allah bersifat kekal, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bertawakalah kepada Allah yang hidup atau kekal yang tidak mati. Yang ke-11, samamun atau tuli. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang dibicarakan secara terang-terangan atau yang disembunyikan. Ama, buta. Tidak ada satu pun hambanya, tidak ada satu pun hal yang luput dari penglihatannya. Bakamun bisu. Allah tidak mungkin bisu, karena Allah telah memberikan firman-Nya. Kahunu ajizah. Maksudnya itu Allah pasti berkuasa atas segala sesuatu apa yang ada di semesta alam ini. Qanuhu qarihan. Allah memiliki berkehendak sendiri, tidak mungkin Allah berkehendak tidak atas keinginannya. Qanuhu jalihan atau bodoh. Allah tidak mungkin bodoh. Allah dapat mengetahui atas segala sesuatu atau apapun itu. Mayyitan atau mati, maksudnya itu mustahil bagi Allah mati, karena Allah tidak pernah tidur, yang karena bersifat kekal dan tidak akan pernah binasa. Kaunuhu atau
kaunuhu ashama atau tuli. Maksudnya pendengaran Allah terbatas dan meliputi segala sesuatu. Kaunuhu abqamah atau bisu. Allah tidak mungkin bisu karena telah berfirman, yang mana telah terluangkan dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat Rasulnya. Yang selanjutnya adalah sifat harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib. Yang kedua ada sifat jais. Hanya ada satu, yaitu fil quli mu'min au tarakuhu jais, artinya boleh-boleh saja. Dengan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kudarat atau kuasa, iradat atau Allah itu berkehendak. Juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan segala sesuatu apapun itu. Kemudian sifat wajib Rasul. Yang pertama ada sidik, yang memiliki arti yaitu Allah itu selalu selanjutnya yaitu sifat wajib Rasul. Yang pertama ada sidik, yang artinya yaitu selalu benar atau jujur. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tablik, yang artinya menyampaikan. Yang keempat ada fatonah, yang artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama kizab, yang artinya bohong atau dusta. Yang kedua ada khianat, yang artinya tidak mungkin Rasul berkhianat kepada Allah atau umatnya. Pasti semua yang diamatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Yang ketiga adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang keempat adalah baladah, yang artinya bodoh. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah sifat harus Rasul. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua adalah sifat jais. Maksudnya ini yaitu sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul, yaitu qadarul al-aradul basyarah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasanya. Rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain-lain. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.